daripada beliau jadi nabi. Berapa tahun tadi jadi pebisnisnya? 25 tahun. Dagang sampai ke Bahrain, Syam, ya, dan sekitar-sekitarnya. Ya, kata Profesor Dr. Syafi Antonio, sekali perjalanan itu 6 minggu perjalanan. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya, apakah iya sama Rasulullah saja? Bukan sama Rasulullah saja. Jadi sosok entrepreneur ini, sosok pebisnis ini terlihat juga pada siapa? Rasulullah, ayahnya, paman-pamannya, istrinya. Nah, jadi teman-teman di sini, alhamdulillah ya, kita punya sosok, kita punya teladan. Siapa itu? Khadijah. Kurang mulia apa beliau? Beliau adalah wanita yang paling mulia. Ternyata beliau juga pebisnis. Betul apa betul? Rasulullah berbisnis, istrinya juga iya, ayahnya iya, paman-pamannya juga iya. Bahkan ada 4 khalifah, kemudian 3 adalah pebisnis. Betul apa betul? Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Utsman. 3-3-nya pebisnis. Ya. Bahkan ada 10 orang yang dijamin masuk surga, 7-nya pebisnis, Masya Allah. Nah, itu disampaikan ya di buku ini ya bersama Buya. Alhamdulillah itu bukunya bagus banget. Saya materi-materi dari Buya itu banyak yang saya baca berulang, serius. Saya nggak niat jualan di sini, teman-teman. Ini buku royalti buat pembangunan pesantren Al-Bahjah. Buya nggak dapat duit 1 sen pun, saya pun juga sama nggak dapat duit 1 sen pun. Jadi kalau teman-teman misalnya berkesempatan untuk memiliki, itu insya Allah pahalanya double. Nuntut ilmu dan juga bersedekah pembangunan pesantren. Itu aja, ya. Tapi sekiranya belum bisa beli, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting nanti dibaca, mungkin pinjam teman atau gimana. Kita lihat tadi ya. Nabi bisnis. Nabi ngapain? Nabi bisnis. Istrinya apa? Bisnis. Ayahnya apa? Bisnis. Paman-pamannya? Bisnis. 4 khalifah, 3-nya adalah bisnis. 10 orang dijamin masuk surga, 7-nya bisnis. Bahkan khusus Indonesia, negeri kita, Masya Allah, itu penyebaran agama Islam masuk Indonesia melalui jalur apa? Bisnis. Bukan perang, bukan pedang. Ya, bukan juga misalnya orang yang gak jelas dari mana, no. Tapi para pebisnis. Ada yang tahu nggak? Ya, Islam masuk melalui titik mana pertama kali di Indonesia? Kalau tahu saya kasih uang rupiah ya, bawanya cuma rupiah nih. 200.000 saya kasih. Nanti di Indonesia bisa dipakai ya. Dari mana? Dari mana? Nah, dari mana? Baros. Daerah mana itu? Oke, nih 200.000. Nggak boleh tepuk tangan, apalagi di masjid, ya. Silakan. Atau tolong dioper ke teman di belakang itu, maaf ya, tolong. Jadi daerah pertama, ini menurut penelitian ya, walaupun banyak versi, tapi yang diakui oleh pemerintah dan dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat, maka pertama kali digagas disampaikan oleh Buya Hamka. Islam masuk ke Indonesia melalui daerah namanya Barus atau Baros, Sumatera Utara, bagian Tapanuli. Ada orang Sumatera Utara di sini? Nah, ada ya nama daerah Tapanuli ya. Tapanuli Selatan, itu nama daerahnya Barus atau Baros. Kenapa namanya Baros? Kenapa namanya Barus? Ternyata di sana waktu itu di zamannya Utsman ini, waktu itu terkenal dengan kapur barus. Kapur barus ini diincar di seluruh dunia, ya, karena wangi. Dan kapur barus ini tertera di Al-Quran bahwa surga nanti aromanya seperti itu. Tentu beda barus Indonesia, barusnya dunia dengan barusnya surga beda. Tapi Allah kasih perumpamaan, ya, karena itu wangi dan susah didapatkan. Nanti kayak gitu tuh, kata Allah. Tertera tuh di Al-Quran, kapur barus itu. Datanglah orang seluruh dunia untuk mendapatkan kapur barus itu. Pertama kali yang ngomong ini di Indonesia Buya Hamka, ya. Tapi orang waktu itu nggak percaya, kurang percaya, sampai akhirnya dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan dipertegas oleh Presiden Jokowi tahun 2017. Baros dijadikan apa? Titik nol, titik pertama Islam di Indonesia. 3 ini, jadi kuat, ya. Nah, masuknya melalui jalur apa? Bukan orang iseng-iseng, ya, bukan pelaut. Ya, bukan perang, tapi apa? Dagang. Ya, dagang. Jadi satu daerah yang masih saya pengen kunjungi tapi belum berhasil dikunjungi yaitu Barus ya atau Baros. Nah, jadi kita bangga teman-teman bahwa Nabi kita adalah pebisnis dan mengajarkan kita untuk berbisnis. Bukan sebuah peristiwa kebetulan. Nah, menariknya di Indonesia, ya, ada wali-wali Allah banyak.
Tapi yang populer di tanah Jawa adalah Wali Songo, betul? Dari daerah Jawa Timur, terus menyebar Jawa Tengah dan seterusnya, sampai juga di Jawa Barat, sampai juga di Cirebon, tempatnya Buya. Nah, teman-teman, Wali Songo yang pertama, siapa namanya? Maulana Maghribi. Kemungkinan besar beliau dari Maroko, karena itu namanya Maghribi. Maroko itu dikenal sebagai daerah Maghrib, ya, seolah-olah kayak tempat matahari terbenam. Nah, kemungkinan beliau dari sana, walaupun ada penelitian yang lain, ada juga bukti yang lain, ya. Jadi Maulana Maghribi, Wali Songo yang pertama, tadi siapa namanya? Maulana Maghribi, itu dari luar, dan apa profesi beliau? Dagang. Mohon maaf, bukan orang nganggur. Beliau pebisnis yang hebat. Dan beliau yang membiayai wali-wali yang lain. Ada cucunya, ada menantunya, ada murid-muridnya yang lain. Tapi kita mesti paham, kita garis bawahi, bahwa Wali Songo, pimpinannya, yang pertama, itu adalah siapa? Maulana Maghribi dan seorang pebisnis. Ya, beliau dagangnya apa? Dagangnya macam-macam, kebutuhan sehari-hari, ya. Dan beliau tuh punya teknik bagus banget. Apa itu? Barang dagangannya dimurahin, lebih murah ketimbang orang rata-rata. Begitu murah, akhirnya orang ramai datang, disitulah beliau berdakwah, ya. Dan sering menjadi apa? Tempat curhat orang banyak, sampai beliau disebut sebagai apa? Kakek bantal. Artinya apa? Untuk bersandar bagi banyak orang. Beliau jago dagang, jago pengobatan, dan jago juga irigasi. Waktu itu Jawa Timur kering, beliau jago irigasi, Masya Allah. Jago juga dagang, jago juga pengobatan. Seorang putri raja sakit, beliau sembuhkan, sehatkan, kasih obat, ya, doakan, alhamdulillah dengan izin Allah sehat, sembuh. Ya. Terus si raja bilang, engkau mau minta apa, aku kasih. Dia bilang, aku nggak minta apa-apa, engkau masuk Islam aja. Kalau gitu nggak bisa, dia bilang. Tapi sebagai gantinya, aku kasih sebuah wilayah, kamu bebas dakwah Islam di sana. Oke. Ya, berkembanglah Islam waktu itu di tempat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mesti garis bawahi bahwa Wali Songo, wali yang pertamanya, profesinya apa? Dagang, bukan profesi yang lain, bukan penyair, bukan nelayan, bukan juga motivator, bukan. Ya. Nah, selesai ceritanya? Belum selesai ceritanya. Ada dua organisasi Islam yang besar di Indonesia. Namanya apa? Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah. Yang lebih awal berdiri adalah Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa profesinya? Entrepreneur, pebisnis. Bisnisnya apa? Fashion. Tepatnya batik. Berkembang dari Jogja, Kauman. Ada orang Jogja di sini? Nah, itu banyak tuh ya. Itu unit usaha Muhammadiyah sampai sekarang berkembang banget. Dari Kauman, Jogja, terus berkembang sampai Semarang, Solo, sampai Jakarta, akhirnya 13 kota di Indonesia. Bisnisnya, teman-teman. Nah, tapi di sana juga beliau mengembangkan jaringan dakwahnya. Namanya Muhammadiyah, artinya pengikut Muhammad. Ya. Nah, beliau artinya adalah apa? Pebisnis. Dan beliau bikin unit-unit usaha itu, dan bersama pengikut-pengikutnya, muhibin-muhibinnya, ya, jadilah yang sekarang kita kenal sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, AUM. Dan nilainya, teman-teman, di total ya, berapa tahun lalu saya baca 320 triliun. Terakhir saya baca 400 triliun. Apa artinya? Itu setara dengan kekuatan orang nomor 2 terkaya di Indonesia. Nah, dia bilang sama saya, wah kan beda Mas Ipo. Kalau itu kan harta milik umat, 400 triliun Muhammadiyah. Kalau itu kan milik sendiri. Yang ini dong kaya. Yang kaya itu justru kalau harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Betul apa betul? Yang nilainya besar, pahalanya besar, amal jariahnya besar kalau bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau kita boleh klaim, beliau orang paling kaya di Indonesia. Udah meninggal 100 tahun lebih, tapi masih kaya sampai hari ini. Dan terus insya Allah. Apa basicnya? Pebisnis. Iya, beliau seorang ulama, tapi iya, beliau juga seorang pebisnis. Itu Muhammadiyah. Ya, bahkan disebutkan juga bahwa Muhammadiyah itu organisasi Islam yang punya aset itu paling besar, bahkan sedunia disebutkan. Masya Allah. Backgroundnya apa? Bisnis. Dan saya baca terus itu. Awal-awal kepengurusan Muhammadiyah, itu yang memimpin rapat, yang anggota-anggotanya siapa? 70% sampai 80% pebisnis semuanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak karyawan. Tapi kalau dulu rata-rata pebisnis. Saya baca di mana? Di majalahnya mereka. Ini satu bab. Nah, ada lagi yang lain. Siapa itu? Saudara, kita boleh sebut saudara besarnya gitu ya. Saudara atau ya brother lah, brother gitu ya. Apa itu? NU, Nahdlatul Ulama. Siapa pendirinya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari mana? Jawa Timur. Apa profesi beliau? Jelas beliau ulama, jelas beliau kiai, mimpin pesantren. Tapi selain itu beliau apa coba? Bisnis. Apa yang beliau bisniskan? Apa yang beliau bisniskan?
Nah, beliau jual kuda, punya peternakan juga, ya, punya ikan-ikan juga, terus juga jual beli besi. Beliau dagangkan sampai ke Gresik, sampai Surabaya, ya bolak-balik ke Jombang. Besar bisnisnya dan jarang orang tahu. Saya diceritakan ini oleh cucunya beliau. Ya, Gusolah namanya, almarhum. Ya, tapi teman-teman nanti boleh cek ya, tulisannya juga ada bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiap hari Selasa, tiap hari apa? Itu nggak ngajar. Setiap hari apa tadi? Setiap hari Selasa nggak ngajar. Ngapain? Ngurusin bisnisnya. Dan ini menjadi patokan bagi saya, menjadi inspirasi bagi saya. Ya, jadi kalau saya meeting sama tim inti itu tiap hari Selasa. Ya, kita ngikutin ilmu itu. Ya, kita meeting sering, tapi yang meeting penting itu, yang benar-benar penting itu tiap hari Selasa, ngikutin beliau. Nah, beliau dagang sampai ke kota-kota sekitarnya, ya, sampai Gresik, sampai Surabaya, dan seterusnya. Dan beliau pernah ngomong, ya, bahwa apa? Hendaknya di negeri ini setiap kota ada satu unit usaha otonom yang mandiri untuk apa? Membiayai para pendidik dan apa? Untuk mencegah kemaksiatan. Itu kata beliau. Beliau ngomong itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Luar biasa, coba. Siapa tadi namanya ini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan selesai sampai situ? No. Ya, berita yang saya baca, beliau mewakafkan tanahnya, wakaf pribadi loh, bukan uang dari orang. Wakaf pribadi beliau adalah apa? Hampir 10 hektar tanah. Pebisnis dan sukses. Sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pebisnis dan sukses. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah, beliau ini, nah jarang orang tahu nih. Kita backgroundnya banyak juga Jawa Timur, banyak juga Jawa Tengah dan seterusnya. Pasti keluarga kita dan mungkin juga kita mungkin terafiliasi dengan NU, betul ya? Oke, alhamdulillah. NU teman-teman, 8 tahun sebelum NU berdiri itu ada namanya tuh NT. Nahdlatul Ulama sebelumnya NT yang berdiri sebelumnya, 8 tahun sebelumnya. Apa itu? Nahdlatul Tujor. Jadi sebelum berdiri Nahdlatul Ulama 8 tahun atau 7 tahun sebelumnya sudah berdiri namanya Nahdlatul Tujor. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memimpin saat itu. Bukan pendiri tapi belum memimpin. Apa ini? Siapa yang tahu Nahdlatul Tujor ini apa? Kalau tahu saya kasih 200.000 lagi. Tujor itu pedagang, teman-teman. Bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya tajir. Nah, orang Indonesia kalau ada yang kaya disebut tajir. Asal katanya pedagang sebenarnya. Ya. Nah, bentuk jamaknya tujor. Nahdlatul Tujor artinya apa? Kebangkitan pengusaha, kebangkitan pedagang. Jadi sebelum ada kebangkitan ulama, sebelumnya itu sudah ada 8 tahun sebelumnya dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kebangkitan pebisnis, kebangkitan pedagang, kebangkitan pengusaha. Masya Allah tuh. Beliau yang memimpin itu. Nah, sekitar 7 tahun, 8 tahun kemudian baru beliau yang mendirikan NU. Tapi kita lihat ya, cikal bakalnya beliau adalah apa? Cara pikirnya adalah pebisnis, cara pikirnya adalah pengusaha. Kurang jelas apa lagi coba? Ya, ini adalah 2 organisasi Islam paling besar di Indonesia sampai hari ini, terasa juga kebesarannya seperti apa. Ya, jadi harusnya DNA kita, ruhnya kita harusnya adalah apa? Pebisnis, bukan kerja. Nah, ada yang ngeyel, Mas Ipo, ada yang kata semua kerja, nanti ada yang kata semua bisnis, ada yang kata semua jualan, siapa yang beli? Gak usah ente pikirin, pasti ada yang beli, tenang aja. Para sahabat itu juga rata-rata bisnis, tetap aja ada yang beli. Gak mungkin kita juga jual semuanya, sebagian jual baju, sebagian jual makanan. Terjadi transaksi, apa pusingnya? Kayak saudara-saudara kita tuh ya, yang di Taiwan, itu jumlah pengusaha di sana lebih banyak, teman-teman. Ya mereka sering jual, gak ada masalah sama sekali. Tidak mungkin kita bisa produksi semuanya. Ada hal yang kita tidak bisa produksi. Dia yang bikin, dia yang jual. Selesai. Ya. Jadi saya berharap mulai hari ini teman-teman harus punya cita-cita jadi pebisnis. Jadi apa teman-teman? Bisnis. Syukur-syukur punya mentornya, syukur-syukur punya pembimbing. Karena ingat Rasulullah punya nggak mentor dalam bisnis? Punya. Siapa? Pamannya. Siapa lagi? Istrinya. Kalau secara bisnis beliau dapat inspirasi banyak itu dari 2 orang ini, 2 sosok ini. Pertama siapa? Pamannya. Kedua siapa? Istrinya. Karena istrinya punya bisnis jauh lebih besar, terkenal di Mekah. Sekian persen harta yang berada di Mekah itu adalah milik Khadijah. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah, jadi teman-teman coba cek ya, Rasulullah
istrinya, ayahnya, paman-pamannya, ya, penyebaran Islam di Indonesia, 4 khalifah, 3 diantaranya, 10 orang yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, dan nanti juga termasuk Serikat Dagang Islam, semuanya pengusaha. Jadi sudah wajar berkali-kali saya bilang, ruhnya kita, DNA kita harusnya jadi apa? Pebisnis, pengusaha semuanya harusnya. Karena contohnya sudah terang benderang. Nih ya, saya ambil contoh kemarin saya ngeledek ya buat 3.000 orang kemarin itu peserta. Saya bilang, andai kata ya kayak Rasulullah pernah sebuah kejadian, pernah tuh ngambil dahan terus taruh di makam. Tindakan itu dilakukan Nabi 1 kali. Berapa kali teman-teman? Itu menjadi patokan bagi kita seluruh muslim seluruh dunia sampai akhir zaman. Betul betul. Itulah namanya sunnah. Begitu juga saat beliau mencium Hajar Aswad. Yang lain awalnya nggak mau cium, akhirnya ikut mencium. Kenapa? Ngikutin Nabi. Nabi lakukan berapa kali yang terlihat? 1 kali. Menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Betul apa betul? Nah, ada lagi Nabi misalnya megang tongkat. Ya. Akhirnya apa? Ulama kita juga ikut pegang tongkat. Jadi Nabi lakukan sekali menjadi inspirasi buat kita semuanya. Namanya sunnah. Dan Nabi sholat gaib itu cuma 1 kali. Setahu saya, nanti kalau salah mohon dikoreksi. 1 kali, yaitu apa? Ketika Raja Afrika meninggal. Tapi itu menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman, teman-teman. Ya, berapa kali dilakukan tadi? Cukup 1 kali, itulah namanya sunnah. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Hah? Tak terhingga. Jadi ini pesan terang benderang, kok ente nggak ngikutin? Ya, 1 kali aja diikutin kok. Kita berdebat tuh, oh ini harus dilakukan. Kenapa? Nabi melakukan. Pada 1 kali. Alhamdulillah 1 kali jadi inspirasi. Apalagi kalau dilakukan Nabi ribuan kali, bahkan tak terhingga selama 25 tahun. Jelas itu sunnah yang terang benderang. Ya, sahabat melakukannya, istri juga iya, ayah juga iya, paman juga iya. Bahkan jarang orang tahu bahwa Nabi itu ketahuan tanda-tanda kenabiannya pertama kali ketika apa? Bukan lagi wisata, bukan lagi leye-leye, bukan lagi pleasure jalan-jalan, bukan. Tapi ketika apa? Perjalanan dagang. Dia bersama pamannya, ya. Nah, ini teman-teman. Andai kata nih ya, orang kayak kita nih ya. Seorang raja duduk dengan seorang rakyat duduk, gaya duduknya beda nggak kira-kira? Panglima duduk dengan rakyat biasa duduk, beda nggak kira-kira? Teman-teman, gimana pun ini acara, ini majelis ilmu. Bukan buat saya, buat teman-teman. Kalau kita bicara sendiri, tercabut keberkahannya. Dan saya tidak rugi apapun, saya udah tahu ilmu ini, teman-teman yang belum tahu. Dan kalau kita bicara, kita gimana pun itu mengganggu yang lain. Ya, nah, orang yang terganggu itu nggak berani ngomong. Kita orang Indonesia, santun. Tapi sebenarnya, coba saya mau tanya sekarang, siapa yang merasa terganggu kalau teman sebelahnya ngomong? Coba ngacung. Nah, ini orang nggak berani ngomong. Tapi kalau kita nih bicara, ini merasa terganggu, cuma mereka diem. Dan ini majelis ilmu, teman-teman. Dan ini tempat paling mulia, namanya masjid. Ada macam-macam tower di sini, tapi dibanding ini lebih mulia karena ini masjid. Jadi biar fadilahnya naik, fadilahnya bertambah, ilmunya masuk, ya. Mumpung ini majelis ilmu, kita tenang, diam. Kalaupun kita tidak tertarik, pikirkan teman kita. Jangan sampai kita gangguin di sana. Boleh ya? Wah, kita sudah tahu aturan di sini, naik kereta aja nggak boleh berisik kok. Kita udah tahu, kita ikutin aturan itu. Apa fadilah kereta coba? Nggak ada fadilah kereta. Ya, nah kenapa malah di masjid kita ngomong sendiri coba? Ya, apalagi nanti ada Buya, pastikan kita lebih khidmat lagi. Kalau enggak, jangan sampai nanti Buya kapok datang ke sini kan gitu. Ya, buat kita semua ini. Ya, bukan buat si narasumber, tidak. Saya 1 rupiah pun tidak untung dari sini. Tapi buat teman-teman ini, ilmunya kalau dipraktekin bisa ngefek pada pahala, ngefek juga pada rupiahnya. Ya. Nah, Nabi ya tadi saya ceritain. Jadi seorang panglima itu gaya duduknya beda. Rakyat biasa gaya duduknya beda. Raja beda. Pertanyaan saya, seorang nabi gaya duduknya beda nggak kira-kira? Pasti beda juga. Nah, waktu itu belum jadi Rasulullah. Seorang Muhammad cilik, masih muda. Tapi duduknya, gaya juga ada beda. Ada seorang pendeta yang ngerti, pendeta yang lurus, ya, alul kitab yang lurus. Dia melihat tanda-tandanya. Terus ada lagi tanda-tanda yang besar. Apa itu? Ada bayangan yang ngikutin Nabi, ada awan yang ngikutin Nabi, sehingga Nabi tidak terlalu panas. Ya, jadi pas beliau duduk seperti itu, Rasulullah duduk seperti itu, pas jalan ada awan dan bayangan yang ngikutin,
sehingga Nabi nggak terlalu kepanasan. Dan lebih ekstrim lagi adalah apa? Nabi duduk menghadap ke sana, matahari dari sana menyinari wajahnya, tapi Nabi tidak terlalu merasakan kepanasan. Nah, ini tanda-tandanya udah ada nih, disamperin, ditanya semuanya di mana, dari mana ke mananya. Ternyata bener ciri-cirinya nih. Dicari tahu sama siapa ini? Oh, aku datang sama beliau, maksudnya pamannya. Disamperin pamannya. Kamu siapanya dia? Paman ini bilang, aku ayahnya. Padahal mungkin nggak itu Pak ayahnya? Nggak mungkin, ayah Rasulullah udah meninggal kan itu ya. Tapi memang karena sayang banget sama seorang Muhammad cilik ini, memang dianggap dekat sama dia, sama sayang seperti anak, ya beliau bilang ini anak saya. Dia bilang nggak mungkin, karena tanda-tanda yang saya baca, yang saya ketahui bahwa orang ini, ya Nabi terakhir ini ayahnya sudah nggak ada. Akhirnya ngaku dia, ya aku bukan ayahnya, aku pamannya, tapi sudah aku anggap anak nih. Akhirnya terjelaskan di sana bahwa ini adalah Nabi terakhir. Dan pendeta ini bilang ini kisahnya sahih teman-teman. Ya ini menjadi sering dikutip ya, bagi kita terdengar berkali-kali. Jangan teruskan ke sana, jangan teruskan dagang ke sana, bawa pulang. Kalau orang sana tahu, ini akan dibunuh nanti. Pulang. Jadi ketahuan tanda-tanda kenabian ya teman-teman, bukan ketika jalan-jalan, wisata, no. Ketika dalam perjalanan dagang. Dan ayah Nabi meninggal dalam apa? Apakah lagi wisata gitu? Lagi perjalanan dagang. Inspirasi besar buat kita semuanya. Islam identik ya dari ujung-ujung dagang semuanya. Masya Allah. Bahkan ya, ada dalam Islam awal-awal itu ada namanya zakat profesi ada? Awal-awal tidak ada teman. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in tidak ada yang namanya zakat profesi. Cek Al-Quran, cek hadis. Yang ada itu zakat apa? Perniagaan. Ya, 2,5% atau 1/40. Zakat apa lagi? Sawah ladang kebun, 10% atau 5%, tergantung diairi air atau tidak. Kalau diairi air alami lebih besar. Kalau manusia terus mengolah, zakatnya lebih kecil. Ya. Zakat yang kedua apa tadi? Sawah ladang kebun. Ya. Tanah. Yang ketiga, kalau kita ketemu harta besar-besaran disebut harta karun atau pertambangan zaman sekarang. Nah, ini bisa besar 20%. Yang pertama tadi apa? Perniagaan. Yang kedua apa? Sawah ladang kebun. Yang ketiga apa? Pertambangan. Kerja profesi dari mana? Tidak ada. Mohon maaf. Jadi Allah berasumsi sebenarnya kamu jadi pedagang semuanya. Kalau enggak tuan tanah. Kalau enggak punya tambang, pilih aja. Nah, tapi kemudian umat kita ini rata-rata banyak jadinya pekerja. Akhirnya ulama istihad, muncullah namanya zakat profesi. Tapi saya mau tekankan pada teman-teman semua, sampai hari ini tidak semua ulama sepakat tentang zakat profesi. Tidak semua ulama. Ya, tapi kalau zakat perniagaan semua sepakat. Pertambangan semuanya sepakat. Sawah ladang kebun semuanya sepakat. Karena memang itu yang asli, itu yang asal teman-teman. Jadi Allah berasumsi ente dagang, perniagaan, itu yang sebenarnya. Zakat, satu. Yang kedua apa? Wakaf. Di zaman Rasulullah ada nggak namanya wakaf tunai? Wakaf itu apa? Di zaman Rasulullah yang ada. Di zaman sahabat, apa yang ada? Wakaf yang ada dengan kalimat wakaf teman-teman. Wakaf di zaman Rasulullah hampir semuanya adalah apa? Properti. Karena itu tadi kita jadikan walaupun joke ya, tapi insya Allah jadi doa juga. Kaya hati, kaya properti. Karena apa? Wakaf itu properti teman-teman. Wakaf itu asal katanya sama kayak wukuf, berhenti. Sesuatu yang berhenti nilainya naik terus. Apa itu? Ya tanah, properti. Kisahnya 3, properti semua. Mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya. Apa itu? Ketika Umar menemukan kebun yang bagus sekali, betul ya? Ya Rasulullah, ini kebun diapain? Wakaf, kata Nabi. Satu. Yang kedua apa? Utsman yang membeli mata air. Ya, kemudian dipakai tuh selang-seling, kan gitu ya? Akhirnya milik umat Islam semuanya. Itu sumur teman-teman, mata air itu properti. Yang ketiga, ini sebenarnya paling pertama tapi nggak populer. Apa itu? Mukhairik. Beliau non muslim tapi percaya sama Rasulullah. Diwakafkan 7 bidang tanah. 3 peristiwa ini teman-teman, semuanya properti dan kejadian mengikuti seterusnya. Tidak ada wakaf tunai. Coba bayangkan teman-teman, wakaf properti. Kita aja punya properti mesti KPR 10 tahun, kan itu ya? Tapi Allah berasumsi ente kaya raya harusnya bisa melepaskan satu properti, satu dipakai, satu dilepas. Wakaf properti. Jadi Allah berasumsi kita tuh sejahtera teman-teman. Itu yang sebenarnya. Makanya bisa zakat dan bisa wakaf. Nah, berlalulah sejarah. Ternyata umat Islam tidak mapan-mapan banget, gak kaya-kaya banget. Muncullah fikih, istihad baru, namanya apa? Boleh wakaf tunai. Tapi tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Nabi.
Bukannya salah, enggak. Tapi saya mau kasih tahu nih asal usul seperti apa. Yang asumsi pertama sebenarnya apa? Kita mapan, bisa zakat, bisa wakaf, teman-teman. Dan kita tahu sendiri bagaimana perintah haji itu nilainya berapa. Ya. Nah, dan coba teman-teman bayangkan, kita ngomongnya simpel-simpel aja sekarang. Andai kata teman-teman mapan hidupnya di tanah air, apa perlu sampai ke sini? Enggak perlu. Kita bisa menjaga anak kita. Kita bisa membersamai suami kita. Betul apa betul? Karena terpaksa, ya, karena satu dan lain hal, akhirnya kita berangkat ke sini. Apapun argumennya, karena faktor besarnya ekonomi. Betul apa betul? Siapa bilang uang nggak penting? Ada yang ngomong uang bukan segalanya. Betul. Ya. Tapi yang ngomong itu kalau sering-sering ketahuan lagi bokek sunatnya itu. Ya. Ada lagi yang ngomong uang nggak penting, uang nggak penting. Ya sudah, transfer ke rekening kita sekarang, selesai. Islam tidak menafikan uang, teman-teman. Nanti silakan cek di Al-Quran, boleh cross check sama Buya, sama yang lainnya, dan nanti teman-teman boleh cek sendiri. Apa itu? Pembahasan yang paling panjang di Al-Quran, pembahasan panjang teman-teman. Bukan sholat, bukan puasa. Puasa cuma 1 ayat. Bukan haji, yang paling panjang 3 hal, dan 3 ini terkait dengan uang semuanya. Apa itu? Utang, uang juga. Muamalah, uang juga. Yang ketiga waris, uang juga teman-teman. Bahkan guru saya mengatakan, Dr. Yusuf Siddiq, kita bisa paham tentang waris tanpa baca hadis. Luar biasa. Saking lengkapnya teman-teman. Kalau sholat itu pakai hadis, kalau nggak ngerti kita. Berapa rakaat, ruku gimana, sujud gimana, gerakannya gimana, bacanya apa. Tapi kalau waris bisa paham tanpa hadis. Saking komplitnya, saking detailnya. Kalaupun ada hadis, dia mendukung. Ya, 3 tadi paling panjang pembahasannya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Utang. Yang kedua apa? Muamalah, perniagaan. Yang ketiga apa? Waris. Ada yang punya utang di sini? Gak usah dijawab, dari mukanya kelihatan. Ini ada amalan khusus agar bisa lunas utang. Ini karena penting, boleh dicatat, di handphonenya boleh dicatat, atau di kertas juga boleh, di bukunya juga boleh. Amalan khusus agar lunas utang. Ini dia ringkas aja, terdiri dari 5 huruf, yaitu apa? Bayar. Ya? Lunas itu. Boleh? Catat. Bayar. Gimana mau jadi pedagang? Gampang ditipu ya. Ditipunya gampang banget. Jadi biar lunas diapain teman-teman? Dibayar. Nah, cara bayarnya ada 2. Nah, ini penting, kalau bercatat ini nggak apa-apa, ini teknis soalnya. Cara bayarnya ada 2. Pertama, datangi langsung orangnya. Kedua, transfer. Udah, nggak ada cara lain. Ya, benar ini. Sekarang ini orang hobinya ngutang, macam-macam, makin mudah gara-gara ada pinjol dan pembayaran online, GoPay, Dana, apalagi OVO, apalagi macam-macam. Bahkan yang paling baru, sebenarnya bukan baru tapi udah populer nih. Apa ini namanya? Pudi. Belakangnya pakai huruf Y. Pudi, PUDY. Apa itu? Pudi, pakai uangmu dulu ya. Itu. Udah, itu udah gaib, udah pembayarannya gaib. Sudah, tawakalnya sudah. Itu paling populer sudah di mana-mana. Saran saya teman-teman, gak usah pakai pinjol atau pinjaman apapun, gak usah. Ya, kalaupun terpaksa cari pinjol, cari yang ciri-cirinya seperti matahari, seperti sang surya. Hanya memberi. Ya. Jadi kalau ada kayak gituan boleh, kalau enggak udah nggak usah. Ya, beneran ini. Kalau kita berutang artinya teman-teman apa? Kalau kita berutang artinya memang hidup kita itu sudah melebihi kapasitas. Yang Allah kasih rezeki pasti cukup. Uang yang di tangan kita pasti cukup. Kalau nggak cukup juga nih berterusan, berarti memang kita yang salah kelola. Ya, dikasih rezeki rupiah sekitar 6 juta rupiah misalnya, tapi gaya hidup kita perintilannya bisa 8 juta. Ini akan jebol terus. 500.000 aja selisih teman-teman sebulan. Kalau setahun itu bisa jadi 6 juta bahkan lebih. Ya.
Jadi benar tuh, saya setuju dengan pendapat Buya ya yang mengatakan apa? Hemat. Muslim tuh hemat. Ya, mau sekaya apapun hemat aja udah. Miskin hemat, kaya hemat. Saya ingat banget ya waktu beliau baru menikahkan anaknya. Ya, itu pesan pernikahan beliau waktu itu ya buat mereka berdua. Dan disampaikan pesannya kepada menantunya. Beliau bilang apa coba? Ini nggak main-main karena diucapkan pada menantu teman-teman. Beliau bilang apa? Jangan ajari anak saya kemewahan. Itu kata beliau. Kami sudah terbiasa dengan hidup sederhana, ya berapapun yang ada, jangan ajari anak kami kemewahan. Saya ingat banget itu. Dan itu pasti penting karena apa? Disampaikan pada menantu yang baru menikah. Ya kan? Bukan sekedar acara-acara di mana. Ya. Nah, ini pesannya buat kita semua teman-teman. Kita ini anak-anaknya Buya, kita ini murid-muridnya Buya. Ya. Jadi berapapun uang kita, entah 8 juta sebulan, 20 juta sebulan, atau tabungan kita di atas 100 juta, hemat, gak ada ruginya. Ya. Nah, boleh berlebihan itu tanda petik ya. Berlebihan dalam Islam apa? Untuk sedekah boleh, nuntut ilmu boleh, berbakti sama orang tua boleh. Nah, ini pada berbalas semuanya. Kita transfer ke orang tua 1 juta, 2 juta, berbalas nggak kira-kira? Balasan dari Allah sama atau lebih? Lebih. Ya, kita datang ke sini nuntut ilmu, pasti ada biaya, naik taksi, acara mungkin gratis, tapi ke sini ada taksinya, ada makannya. Kalau kita makan di tempat sendiri, mungkin nggak keluar biaya, kan gitu ya? Karena ke sini mungkin biayanya muncul. Niatkan untuk belajar, niatkan untuk ilmu, berbalas semuanya. Tadi malam saya acara sama mitra-mitra, itu total 3.100 atau 3.400, saya lupa detailnya. Saya bilang sama mereka, mereka datang dari berbagai kota, lebih dari setengah itu dari luar kota semuanya. Ya, yang terbang aja ratusan. Saya bilang sama mereka, karena saya nggak bisa ganti uangnya sebanyak itu. Saya bilang apa? Luruskan niatnya, untuk apa? Nuntut ilmu, agar apa? Berbalas. Karena itu Ustaz Luqman pernah bilang, ya dari Munzalan, beliau bilang apa? Mustahil Muslim itu miskin. Istilahnya mustahil miskin. Itu ucapannya masa kayak gitu masih sombong itu. Enggak, justru dia yakin banget sama Allah. Coba logikanya. Muslim keluarkan uang untuk sedekah, berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Dia dari segi sedikit, dia kirim 500.000 buat ayahnya, buat ibunya. Berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Ada kesempatan waktu, ada uang sedikit, dia datang nuntut ilmu. Berbalas nggak kira-kira? Kok bisa miskin? Dan balasannya pasti lebih semuanya. Ya, ini kata guru saya ya. Tapi ini harus dipahami sampai tuntas. Dia bilang apa? Beliau bilang apa? Balasan dari Allah itu sebenarnya nggak adil. Ya, kalau adil itu gini dia bilang. Kita lepas 3, ganti 3, itu adil. Benar nggak? Kita lepas 10, ganti 10, itu adil. Ini kita lepas 10, ganti bisa 100, bisa 1000, bisa lebih dan bisa nggak terhingga. Jadi sifat Rahman Rahim Allah itu dikedepankan ketimbang sikap adilnya, teman-teman. Contoh ya, surah Ibrahim. Kalau ada nikmat, disyukuri. Kalau bersyukur, nikmat akan bertambah. Tapi kalau kufur, langsung diazab. Kalimatnya memang gini. Kalau kufur, azabku teramat pedih. Tapi nggak langsung diazab teman-teman, itu peringatan. Tapi kalau bersyukur langsung ditambah. Kalau kufur, nah hati-hati loh. Tidak langsung. Kalau mau adil, syukur ditambah, kufur diazab. Itu adil tuh. Tapi Allah kedepankan Rahman Rahimnya. Ya. Nah, sehingga kalau memang kufur ditunggu dulu, hati-hati loh. Ini jadi kayak peringatan. Kayak kita bilang sama anak kita, hati-hati loh ke sana, nanti keserempet loh. Enggak langsung diserempet, enggak. Kasih peringatan dulu. Masya Allah. Ya. Nah, balik ke materi tadi teman-teman. Jadi dengan isyarat-isyarat tadi, dengan perniagaan, wakaf, zakat, itu adalah isyarat bahwa Muslim mestinya mapan finansial. Muslim hendaknya pegang harta. Dan hadis sahih mengatakan adalah apa? Sebaik-baiknya harta dipegang oleh orang yang soleh. Kalau orang soleh bikin musola, bikin rumah tahfiz, bikin pengajian, kan gitu ya? Paling banter bikin apa? Tempat olahraga buat masyarakat sekitar. Gak mungkin jadinya kezaliman. Tapi kalau di tangan orang yang kufur, bisa impor senjata, bisa impor barang-barang gelap, ilegal, ya kan? Bisa bikin prostitusi, mohon maaf, bisa bikin judi dan seterusnya dan seterusnya. Ini terakhir dari saya ya, kisah dari ulama besar namanya Imam Syafi'i. Kita di sini orang Indonesia, orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu rata-rata Imam Syafi'i. Kalau Hong Kong, Hanafi ya, itu kan ikomahnya agak beda gitu ya, nggak masalah, it's okay semuanya.
Nah, Imam Syafi'i lahir di mana? Palestina. Beliau guru-gurunya di Palestina itu terkenal sangat-sangat sederhana. Jadi guru dan murid itu belajarnya di lantai, gini semuanya. Guru dan murid sama, duduk seperti itu. Jadi nggak ada pakai kursi yang tinggi, nggak ada. Kemudian beliau dengar ada ulama hebat, ada guru yang hebat, namanya siapa? Imam Malik. Beliau tinggal di mana? Imam Malik. Madinah. Belajarlah beliau sana. Pas lagi belajar nih, ketemu sama murid-murid yang ramai gini, yang pada catat. Syafi'i muda, belum jadi Imam Syafi'i, Syafi'i muda, dengerin materi itu nggak catat. Dipanggil, kok nggak catat? Aku ingat semua ucapanmu. Ya, dites, ternyata benar ingat. Oh ini agak beda nih murid. Udah datang ke rumah aja. Murid khusus nih. Ini true story teman-teman. Gak mungkin saya ngarang di sini. Jadi istimewanya Imam Syafi'i ini, Syafi'i muda ini, Syafi'i cilik ini, ya tarik ke rumah. Dan nah, coba teman-teman bayangkan ya. Jadi Imam Syafi'i backgroundnya tadi Palestina, terbiasa apa dengan kesederhanaan semuanya. Ya guru-gurunya juga mohon maaf tidak secara finansial tidak menonjol memang. Sampai di Madinah, ketemu Imam Malik, dia ajak ke rumah, dia kaget. Pas nyampe di rumahnya itu, dia injakkan kakinya, ya itu karpetnya itu tebal banget sampai ke mata kakinya, empuk banget, mewah banget. Imam Malik, ya, dan Imam Malik belajarnya pakai kursi kayak gini, yang lain duduk semuanya. Dan terkenal ya, banyak banget tulisannya, ya banyak banget ya yang membahas ini. Apa itu? Jubahnya Imam Malik itu bagus-bagus dan banyak. Terompahnya juga banyak. Ketika beliau meninggal itu di total ya, harta beliau itu dari pakaiannya itu sekitar 0,5 miliar. Sekian dinar, kalau dirupiahkan 0,5 miliar, teman-teman. Itu saya baca di buku. Nah, pas Imam Syafi'i datang sana, kira-kira kaget nggak itu? Kaget. Di kepalanya langsung mikir, ulama kok gini gitu. Ya, beda banget dengan di Palestina gitu kan ya. Tapi namanya murid diam, nggak berani ngomong, nggak berani nanya, diam aja. Belajarlah sekian lama. Setelah belajar sekian lama, ini saya mau bahas tentang harta ini, tentang harta. Ya, setelah belajar sekian lama, akhirnya gurunya yaitu Imam Malik bilang kepada Syafi'i muda, kamu udah belajar cukup di sini, silakan cari guru yang bagus, yang hebat, yang setara, yang lebih. Emang ada. Siapa itu? Imam Hanafi. Baik, tapi Imam Hanafi udah meninggal. Ya, punya 2 murid yang utama. Kamu belajar dari salah satu muridnya yaitu apa? Muhammad Al-Syabani. Di mana? Di Kufah di Irak. Siap. Kapan berangkatnya guru? Besok berangkat. Nah besok paginya ya, jadi seorang Syafi'i muda tangannya digandeng ini sama Imam Malik ya, dicarikan kendaraan onta yang bagus ya untuk berangkat ke sana. Dan Syafi'i muda dikasih sangu. Kalau dirupiahkan yang sekian dinar, ya kalau dirupiahkan itu sekitar 40 juta rupiah. Kaget dia nih. Murid disangguin kayak gitu coba. Sama guru. Dia langsung mikir, selama aku di Palestina nggak pernah ada yang kayak gitu kan. Ini agak beda ini. Nah ini mulai bertanya-tanya di kepalanya nih. Terus berangkatlah dia dengan kafilah itu. Dari mana tadi kotanya? Madinah. Menuju apa? Kufah, Irak. Sampai di Kufah, sampai di rumahnya Muhammad Al-Syabani. Lebih kaget lagi dia, begitu masuk, Muhammad Al-Syabani lagi ngapain? Lagi motek-motek emas, cetek, simpan, cetek, simpan. Makin kaget lagi, cuma apa? Nggak berani ngomong, ini guru, aku murid. Diem aja udah. Hati mau bertanya, nggak berani nanya. Nah sekian lama, Muhammad Al-Syabani tahu, ini murid pasti ada ganjelan di hatinya, kerasa lah gitu. Ya, ada nggak mau ditanya? Akhirnya tanya nih, Syafi'i muda. Dulu tanya apa? Ulama kok kaya? Ulama kok kaya? Dibilang sama gurunya, kalau gitu ya sudah, nih harta buat kamu aja semua nih kamu kelola. Oh jangan, engkau lebih berilmu daripada aku, engkau lebih alim daripada aku, engkau lebih ngerti mengelola harta. Atau aku kasih sama orang fasik, oh jangan, kalau di tangan orang fasik nanti jadinya kekufuran. Nah, beliau kutip tuh hadisnya Nabi tadi itu. Apa itu? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh. Agar digunakan untuk apa? Digunakan untuk amal soleh yang macam-macam. Rumah tahfiz, musola, masjid, majelis ilmu, ya kan? Kita sewa tempat, kita sewa flat untuk bikin apa? Al-Baja pesantrennya dan seterusnya. Ada nggak teman-teman kita yang lain, orang Indonesia yang punya duit ngumpul-ngumpul juga di sini, tapi mohon maaf bukan untuk kebaikan? Ada nggak kira-kira di Hongkong ini? Ada dan banyak. Ya. Nah, tapi insya Allah karena ada niat untuk lebih soleh, lebih baik, makanya kita hadir di sini, kan gitu. Makanya sebaik-baiknya harta berada di tangan orang yang soleh, di tangan orang beriman. Nah, sejak itu, masya Allah, ini kisah belum selesai tentang harta nih.
Sejak itu cara pikir Imam Syafi'i terhadap harta berubah banget. Sampai beliau mengeluarkan statement ekstrim yang terkenal sampai hari ini. Islam itu mulia, Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Orang Islam juga apa? Mulia, tinggi, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Jadi kandai kata orang lain pakai kuda bagus, orang Islam juga harus pakai kuda yang bagus. Kalau bahasa sekarang, kalau yang lain pakai Alphard, orang Islam juga harus pakai Alphard atau lebih bagus. Kata Gus Baha, yang lain pakai Alphard, ente pakai carry second tua haram, kata Gus Baha. Ya. Jangan protes sama saya, tanya sama beliau. Ya. Ente mampu pakai mobil bagus. Lah ini orang pakai Alphard, sengaja ente pakai mobil yang carry gitu, jelek gitu. Haram, kata Gus Baha. Ya. Karena Pak Islam itu mulia, orang Islam juga mulia, teman-teman. Ya. Nah, dan kita percaya ini yang orang jarang paham apa itu? Kalau kita punya harta, itu syiar yang luar biasa. Teman-teman punya uang lumayan dari bisnis, ya, bukan karena kerja di sini, lama-lama di sini, no. Saya berharap cepat pulang semua di sini. Aminnya nggak cukup urus kepulangannya. Iya, aminnya nggak cukup beneran. Saya kesini itu udah belasan kali bikin acara kayak ginian. Kita udah hafal banget, ya. Nanti muka dia lagi sama teman. Lah kita seneng, kenapa ya? Ada yang nemenin kita jalan-jalan semua. Tapi kan bukan itu poinnya. Yang saya pengen teman-teman pulang, ya, dengan apa? Ekonomi yang lebih baik bersama keluarganya, ya. Nah tadi ada yang kata coba teman-teman ya, punya keuangan yang baik, punya ekonomi yang baik, terus ngumpul-ngumpul keluarga, hasil dari bisnis nih, terus ngomong sama saudara, kamu kok bagus ini rezekinya, uang dari mana ini, rezeki dari mana ini? Ah kita dagang, alhamdulillah. Kalau saran sih ya, kalau biar dagangannya lancar, selain doa, zikir, coba deh rutin sholat duha. Karena kita ekonomi bagus, uang bagus, saudara dengar nggak? Saudara dengar nggak? Dengar. Tapi kalau kita bokeh, kere, pulang kampung pakai motor second, ya butut, leasing nggak lunas lagi, ya nunggak lagi. Ngomong sama saudara, coba sholat duha, pret kata dia, ya nggak ada yang percaya. Jadi kalau kita sukses, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita ngomong didengerin, betul Pak? Betul? Coba, contohnya, kenapa pagi ini teman-teman datang, padahal tahu sesi Buya siang? Karena teman-teman pengen dengar sesi Mas Ipo. Kenapa ikuti sesi Mas Ipo? Di kepala teman-teman menganggap apa? Mas Ipo sukses, betul Pak? Betul? Kalau Mas Iponya melarat, belangsak, apa yang didengerin? Kita panggil ke pembicara kita, beliau sudah 3 hari tidak makan, hidupnya susah betul di Indonesia, Ipo Santosa, nggak ada yang mau dengar. Sukses itu menginspirasi, teman-teman. Fitrahnya manusia ngikutin orang sukses. Jadi ketika kita sukses, kita ngomong didengerin. Dan sekarang di manusia, pasti pengennya apa? Ngikutin negara maju, negara sukses, teman-teman, betul? Makanannya, pakaiannya, gaya hidupnya. Makanya kita mau makan apa? Burger, ngikutin apa? Barat, kan gitu ya? Terus kita makan lagi apa? Sushi, ngikutin Jepang, negara maju, negara sukses. Kita makan lagi kimchi, Korea, sukses. Kita nggak tertarik, misalnya makanan orang Nepal apa, Bangladesh, ya Mogadishu, Somalia, ya Afrika Tengah, kita nggak tertarik, teman-teman. Fitrahnya manusia ngikutin negara maju. Fitrahnya manusia ngikutin orang sukses, orang yang maju. Ini fakta pahit, tapi itu yang terjadi, teman-teman. Cuma saran saya, kalau kita nih, siapapun yang ngomong, entah sukses atau tidak, selagi itu benar, pakai, selesai, ya. Nah, cuma orang rata-rata cara pandangnya seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman, insya Allah ya, mulai usahanya, 1. Ya, setelah mulai usaha, apa tadi? Besarkan usahanya, 2. Ya. Bagaimana caranya mulai, Mas Ipo? Saran saya, mulai dari yang mudah. Mulai dari yang apa? Mudah. Ini ada contoh luar biasa, nggak pernah dibahas sama orang. Apa itu? Bayangkan, Nabi Muhammad tadi dagang berapa lama? 25 tahun. Tapi yang sepanjang saya dengar, sepanjang saya baca, saya belum pernah menemukan Nabi Muhammad memproduksi sesuatu, membuat sesuatu. No. Seorang pengusaha sebesar beliau, kira-kira memproduksi bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi kok nggak dilakukan? Agar apa? Nah, beliau ini Nabi akhir zaman. Segala tindakan beliau harus bisa diduplikasi, bisa ditiru. Kalau Nabi misalnya melakukan produksi, belum tentu kita bisa melakukan produksi, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Nabi, ya, Nabi Muhammad, Nabi kita, satu teknik bisnis yang kita bisa semua lakukan. Apa itu? Beliau ambil barang dari sini, pindahkan ke kota ini. Ambil dari sini, pindahkan ke kota ini. Tidak bikin. Dengan cara ini semua orang bisa lakukan? Bisa.
Jadi Nabi Muhammad itu seluruh tekniknya bisa ditiru teman-teman. Beda dengan Nabi yang lain. Contoh ya, Nabi yang lain agar orang yakin diturunkan makanan dari langit. Ini nggak bisa ditiru teman-teman. Ya, ada kiai ya turunkan makanan dari langit, nggak bisa. GoFood aja kadang-kadang nggak nyampe. Ya. Ini makanan dari langit coba. Enggak. Oke. Nabi Musa membelah lautan. Ini nggak bisa ditiru teman-teman. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan cara bisa ditiru. Ya. Jadi dakwahnya pakai apa? Kata-kata yang baik, dengan akhlak yang baik, semua orang bisa niru. Ustadz bisa niru, orang awam bisa niru. Ya, Nabi Sulaiman kaya, gimana kayanya? Jadi raja, ini nggak bisa ditiru. Kalau teman-teman berjuang jadi raja, jadi ratu, ya itu namanya makar. Kenapa? Negara kita republik soalnya. Ya, ditangkap ente. Ya. Nah, jadi cara kayanya nggak bisa ditiru. Nabi Muhammad cara kayanya gimana? Bisnis, bisa tiru kita? Bisa. Cara dakwahnya, cara menang perangnya, cara kayanya bisa ditiru. Itu bedanya Nabi kita. Ya. Nah, mulai dari yang mudah, pindahkan dari titik A ke titik B, boleh. Kalau produksi gimana? Silahkan. Tapi maksud saya biar mudah, mulai dari memindahkan barang. Dari Indonesia jual ke sini, dari sini jual ke sana. Atau misalnya ambil dari mana? Ambil dari Guangzhou jual ke sini. Atau mungkin dari Hong Kong juga, titik A pindahkan ke titik B, titik B pindahkan ke titik C. Simple. Ya, ini kata guru saya Ustaz Abi Maki. Jadi ceritanya Nabi itu ya bawa barang kayak kira-kira nih analoginya gini. Barang dari Jakarta dibawa ke Cimahi, dijual di Cimahi. Sampai di Cimahi ini, ya, terus ke Bandung. Barang dari Jakarta, dari Cimahi dijual di Bandung. Ya. Jalan dari Bandung ini terus ke Tasik. Barang dari Jakarta, Cimahi, Bandung dijual ke Tasik. Terus balik lagi. Barang dari Tasik dijual di Bandung. Terus ke Cimahi, barang dari Tasik dari Bandung dijual di Cimahi. Sampai di Jakarta, barang dari Tasik, Bandung, Cimahi dijual di Jakarta. Tapi mainnya antar negara beliau. Yaman, Bahrain, Syam gitu ya. Nah, tapi ini adalah cara yang mudah ditiru teman-teman. Nggak perlu pintar-pintar banget. Kalau pintar, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak masalah, tetap bisa mulai bisnisnya. Saya kadang ngomong panjang lebar, orang anggap saya pintar. Padahal enggak. IPK saya itu 2, sekian. Waktu sekolah, itu berkali-kali dapat merah. Tinggal kelas aja saya enggak, alhamdulillah. Tapi dapat 4, itu pernah. Dapat 5, itu pernah. Ranking 30, pernah. Ranking 20, sering. Beneran. Ketika kuliah, itu mata kuliah saya yang merah, itu mungkin ada 4 atau 6, saya lupa. Banyak bener. Maksudnya merah itu ya dapatnya D gitu loh, ngulang. Ya, ngulang. Nah, cuma waktu itu saya kuliah di Malaysia tuh enaknya gini. Dapat D kan? Saya bilang, ini saya accounting dapat D. Saya wajib ngulang nggak? Oh, nggak wajib. Kamu penjurusan apa? Penjurusan marketing. Oh, berarti kamu harus ahli di bidang marketing. Accounting kamu nggak jago nggak apa-apa. D nggak harus ngulang. Gitu ya? Udah, saya nggak ngulang. Nah, kalau Indonesia rata-rata kan harus ngulang. Ya, silakan juga ya. Cuma menurut saya ini juga tips untuk sukses teman-teman. Kalau rasa-rasa kita nggak jago di sana, jangan diulang. Coba kita accounting dapat D, kita ngulang. Dosen yang muak lihat kita pun bosan lihat beliau, ya kan? Kita belajar mata kuliah kita nggak suka, ya kan? Jadi saling menyakiti satu sama lain, ya kan? Uang habis, waktu habis, dan kita nggak bakal jago. Mending cari bidang lain yang kita jago. Itulah kehidupan teman-teman. Mana yang berhasil diulang. Coba kita bikin bengkel, berhasil, diulang, buka cabang kedua. Berhasil, buka cabang ketiga, kan gitu ya? Jangan malah kita coba yang gagal, no. Ya. Nah, jadi saran saya teman-teman, ambil barang, pindahkan satu hal, mulai dari yang bisa. Mulai dari yang bisa, dan jangan pernah pakai utang untuk mulai usaha. Sekecil apapun. Ya. Pinjam om, pinjam tante, pinjam saudara, udah nggak usah. Ribet sudah saya bilang. Ya. Orang ini kita omongin, nanti akan untung, bla 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 bla. Dia mau percaya, teman-teman. Tapi begitu nanti nggak untung, persaudaraan jadinya rusak, persaudaraan akhirnya nggak baik. Jadi saran saya, ada 10 juta, mulai 10 juta. Ada 3 juta, mulai 3 juta. Simpel banget, damai hidup ini. Pas gagal, hilang 3 juta yang hanya kita merasakan. Selesai. Hubungan sama orang tetap baik. Ya. Nah, jadi Buya juga mengajarkan jangan berhutang untuk mulai usaha. Yang bikin kita pengen berhutang itu adalah apa? Kita pengen langsung 70 juta. Uang 30 juta, 40 juta. Ah, kita akal-akalin. Ngapain? Ya. Gini Mas Ipo, saya mau bikin nih makanan, ya kan? Terus ada alatnya, ada mesinnya, terus ngapain? Mulai dari yang bisa. Contoh, impian besar, tapi mulai langkahnya kecil. Impian apa tadi? Besar. Dimulai dari apa tadi? Langkahnya kecil. Masih ingat? Yang saya bilang tadi di awal? Oke, gini. Satu.
Kalau satu tepuknya berapa kali pahanya? Oke, satu, 4. Ya. Nah, teman-teman mulai dari yang bisa. Mulai dari apa tadi? Dari yang bisa. Ya, 2 juta boleh, 3 juta boleh. Mulai dari yang bisa, teman-teman. Jangan mulai dari yang nggak bisa. Ya. Nah, kadang-kadang kita seringnya itu berpikir ribet. Akhirnya apa? Ngutang atau berpartner. Saya pun juga tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk berpartner. Andai kata memang mau berpartner juga, oh ini teman Pak, ini saling melengkapi. Oke. Maksimum berpartner cuma 2 atau 3 orang saja. Nggak usah rame-rame. Kalau 6 orang nanti namanya apa? Main volley namanya itu. Ya, banyak kepala makin bagus, no, nggak bagus jadinya. Ya, nah jadi bisa sendiri. Kalaupun mau berpartner dengan 1 orang lagi, total berdua, atau apa? Total bertiga. Jangan banyak-banyak. Siap ya teman-teman ya? Siap? Oke, udah mulai di bisnis. Di mana kata kuncinya? Nih ya, kita sekitar 2 menit lagi selesai. Apa kata kunci untuk bisnis? Bisnis itu teman-teman, yang paling utama, yang paling pertama adalah apa? Menawarkan. Apa yang pertama, yang utama? Bukan sibuk-sibuk, bukan produksi, bukan kartu nama, bukan kantor, bukan mesin-mesin, bukan alat-alat. Nomor 1 adalah apa? Menawarkan. Ya, barang apakah harus punya kita? Boleh, tapi nggak harus juga. Ya, ada barang orang lain pakai merek dia, atau kita ubah mereknya dengan izin. Ya sudah kita jual, boleh. Tawarkan, selesai. Ya, nanti juga gitu kan, ambil barang dari sini, tawarkan ke sini. Simple banget, langsung dapat duitnya. Ya, bisnis dimulai dari penawaran. Dimulai dari mana? Nah, jadi walaupun bisnis kita bukan roti tawar, tapi itu tawarkan. Ya, diapain teman-teman? Nah, namanya emang kayak gitu. Siap? Siap? Ada keajaiban di balik penawaran. Ya, ini 1 menit terakhir nih saya bahas. Apa keajaiban itu? Seiring kita rajin menawarkan, apa yang terjadi? Kita punya teman banyak. Betul Pak, betul? Dan yang kedua, seiring kita menawarkan, akhirnya apa? Insya Allah sehat. Fitrahnya manusia ketemu manusia. Bukan mesin, bukan alat, bukan kertas, bukan tanah, bukan tumbuhan. Fitrahnya manusia ketemu dengan manusia yang lain. Islam agama offline, sholat itu offline, gak bisa zoom di rumah, imam di sini, gak bisa. Haji itu offline, gak bisa jarak jauh. Islam itu rata-rata kegiatannya offline. Ya, nah jadi kalau akad nikahnya bisa, tapi kalau nikahnya harus offline, gak bisa hubungan intim pakai online, gak bisa. Ya, nah jadi teman-teman, ya bisnis juga seperti itu. Ya, langsung menawarkan, langsung apa tadi? Apa untungnya pertama tadi? Kalau kita sudah menawarkan, untung yang pertama apa? Ketemu banyak teman, silaturahim. Kedua apa? Bonusnya sehat, karena fitrahnya manusia ketemu manusia yang lain. Itu kalau ketemu nih, serotonin membaik, dopamin membaik, sehat jadinya. Masya Allah. Terus yang ketiga, kalau kita ketemu orang lain, artinya apa? Membuka macam-macam kemungkinan. Mungkin ya, dia nanti berjodoh dengan adiknya kita, bisa jadi. Ya, atau apa? Jadi partner bisnis kita, bisa jadi. Atau jadi tetangga, atau pas ditelusuri, kita masih satu keluarga besar. Oh, sama-sama di Jawa Timur, sama-sama di. Ah, itu. Jadi pas kita ketemu orang itu membuka macam-macam kemungkinan. Pertama tadi silaturahimnya yes, kedua kesehatan, yang ketiga apa? Berbagai macam kemungkinan. Dan bonus yang keempat adalah apa? Begitu kita menawarkan, ternyata apa? Itu sunnah. Menawarkan itu sunnah, teman-teman. Karena Nabi melakukannya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita mau siap-siap sholat zuhur ya. Zuhur sini jam berapa? Jam berapa? Oke, jadi balik lagi. Oke, ya. Nah, tadi Ustadz kasih kabar baik buat kita semua. Kalau mau tanya jawab silakan. Nanti teman-teman bertanya, Ustadz yang menjawab, ya. Enggak. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ipo Santosa atas materinya, atas ilmunya tadi yang luar biasa. Sampai saya lihat ada beberapa yang catat tadi pas bagian doa bayar utang itu, masya Allah ya, udah mulai siap-siap komat kamit tadi ya.
Alhamdulillah. Semoga dijabah, dibayar utangnya. Amin. Baik, kita masih ada waktu ya, Mbak-mbak, ibu-ibu semuanya, sampai dengan 12.20 ya. Kemudian nanti kita persiapan sholat zuhur duluan ya. Kalau masjid kan nanti jam 13 azannya, kita jamaah zuhur lebih dulu. Bagi yang sudah punya wudhu tetap bertahan, yang tertib ya. Yang belum punya wudhu nanti ada waktu kita bisa ambil wudhu dulu. Kita masih ada sampai 12.20. Maka sekarang tadi materi sudah, alhamdulillah. Sekarang kita kasih kesempatan bagi yang mau bertanya ya. Yang mau nanya silakan angkat tangan ya. Mau nanya cara bayar utang lagi boleh ya. Asal jangan nanya minta duit aja. Silakan, Mbak yang dari samping. Sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, asal saya dari Lampung. Yang Di mana? asalnya dari Lampung. Lampung. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ipo Santosa. Pertanyaan mungkin ada dua macam ya Pak. Tadi kan pembelajaran mengenai zakat dan bisnis ya Pak. Yang dari Rasulullah, bisnis mengenai dari pindah ke pindah itu. Saya ingin menanyakan yang Ya. masalah zakat dulu. Maaf grogi. Ya udah, satu dulu dah. Silakan. Yuk. Mengenai zakat yang ingin saya tanyakan, kita kan di sini pekerja dan mungkin kemungkinan dari semua banyak teman ini ada yang sudah memiliki lahan, sawah ataupun, nah itu kan kita beli dari hasil gaji. Ya. Ingin saya tanyakan itu nanti zakatnya hitungannya seperti apa Pak? Oke, yang soal bisnis tanyanya apa? Yuk kita dengerin, ini bagus pertanyaannya. Yang bisnis? Mengenai bisnis yang Ya. ingin saya tanyakan, mungkin di sini sekarang udah banyak banget mengenai reseller ya Pak. Ya. Bisnis itu mungkin lebih tenarnya ke reseller. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sistemnya kalau kita gabung menjadi reseller, cuman ditarget. Ya. Jadi kayak kita tuh menjadi reseller ditarget harus 200 pieces selesai dalam bulan ini. Ya. Sementara kan terkadang penjual itu tidak selalu mendapatkan pembeli ya Pak. Ya. Nah untuk pembisnis seperti ini, apakah pantas untuk kita ambil atau lebih baik dijauhi? Oke. Nah Oke. itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Pak Eko. Ya. Oke, yang pertama soal zakat, nanti insya Allah Buya akan menjelaskan, memang beliau yang ahlinya ya untuk menjawab itu. Tapi yang jelas, kalau kayak ladang itu atau apapun yang menghasilkan, di zakatnya itu dari apa yang dihasilkan teman-teman. Nanti detailnya Buya akan bahas ya, satu. Yang kedua, soal bisnis ya, reseller. Jadi gini, reseller, agent, distributor dan semua. Jadi gini, sebenarnya kita bebas memilih. Kita bebas memilih. Kalau rasa-rasanya mampu ambil, nggak mampu ya sudah. Sesuai akad masing-masing. Karena gini nih. Kalau mau dapat diskon 10%, ambilnya 5, dia bilang. Ya ambilnya 5. Kalau nggak jangan diambil, ambil 1. Kalau pengen dapat diskon lebih besar, 20%, ambil sekian. Pengen dapat diskon lebih besar lagi, 30% sekian. Dan harus setiap bulannya itu berturut-turut. Karena apa? Logika di mana-mana memang beli banyak harga murah, betul kan ya? Nah, jadi memang kesepakatan. Kalau rasanya sanggup, silakan. Kalau nggak, ya sudah beli 2 pieces, selesai. Ya, dan dia meletakkan syarat itu, boleh nggak? Boleh. Kita ngikuti artinya Pak, akad. Nggak cocok, cari yang lain, silakan. Ya, coba bayangkan. 30% ya diskon ya, kamu dapat hak distributor ya? Iya. Wajib terjual sebulan 100 misalnya. Tahu nggak terjual 100, kita bilang, aduh gimana ya, bulan depan aku 20 ya. Nah ini kan angkanya udah nggak cocok. Ya kan? Dan coba bayangkan, ada kata kesempatan itu diberikan pada orang lain. Gimana coba? Ya. Nah, jadi memang sesuai kesepakatan teman-teman. Jadi kalau barang itu beli 3-nya beda, mungkin harganya, beli 5 beda, 10 beda, 30 beda, beli 1 kontainer pasti beda lagi harganya. Itu sah-sah aja. Ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi angka itu, tentu nantinya apa? Kita dapat harga tidak berbeda. Kita dapat harga yang berbeda, dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Ya udah, karena tidak memenuhi target, tidak jadi distributor lagi, tidak jadi agent lagi. Berarti cuma beli biasa. Bisa jadi, tergantung kesepakatan. Atau memang kita mau nego.
Pokoknya aku berusaha 30, tapi minimal 20 deh tiap bulan. Oke, sepakat dua-duanya silakan. Tapi kalau nggak terpenuhi juga, berarti memang kitanya tidak memenuhi akad, teman-teman. Ya. Jadi dalam bisnis itu boleh diakadkan detail. Dagang boleh di mana-mana, tapi kalau kita mau detailkan boleh juga. Kamu pegang area ini ya, Kowloon misalnya. Yang satu lagi Simsasui misalnya. Yang satu lagi oke, kamu pegang area gede, diskon juga gede, Guangzhou misalnya. Silakan. Nah, kalau kita udah punya pegang Guangzhou, jangan pegang daerah yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang boleh didetailkan, walaupun pada dasarnya bisnis itu bebas, boleh ditawarkan kemana saja. Nah, sudah ada akadnya, patuhi. Harga disepakati misalnya berapa? Sekian dolar. Sepakati. Tidak boleh harga itu kita miring-miringkan, nggak boleh. Ya, sesuai kesepakatan. Makanya Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha itu harga di end user itu sama semuanya. Itu kesepakatan, teman-teman. Ya. Kita nggak bisa ngomong, saya orangnya baik, masih kasihan tetangga beli kayak gitu, udah saya murahin aja deh, saya orang Karawang, pokoknya orang Karawang saya murahin. Nggak bisa. Kalau kita jadi distributor Suzuki, ikutin harga Suzuki-nya berapa di end user, itu kesepakatan, ya. Dan berapa harus jual sebulan, ikuti kesepakatan. Tidak bisa terpenuhi, ya jangan-jangan nanti kontrak diputus, kita dipindahkan ke orang lain. Sah. Semua berawal dari kesepakatan, ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Baik. Silakan. Oh ya, baik. Kalau yang lain harap tenang ya, nanti kita ada sesi untuk ambil wudhu, kita tuntaskan dulu hingga jam 12.20 ya, supaya bisa menyimak dan yang bertanya pun juga bisa menyimak juga. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Ulia, berasal dari Malang. Mau bertanya tentang itu zakat emas. Misalnya punya emas 50 gram, itu zakatnya berapa? Yang kedua mau tanya tentang zakatnya peternakan. Misalnya punya berapa kambing atau berapa sapi, itu zakatnya berapa? Terima kasih. Oke, nanti Buya yang jawab ya. Oke, beliau lebih paham. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Kalau nggak ahli ya jangan jawab kan ya, daripada salah. Begini saya mau tanya, kalau perdagangan itu misalnya semacam gold coin itu kita beli terus ntar aku ngasih yang ke atasnya itu 50%, tapi harus nyari pengikut. Ntar kalau dapat pengikut kita dapat 50%-nya gitu, itu termasuk halal apa enggak? Nanti tanya Buya ya. Dan jangan sebutkan mereknya, jangan sebutkan mereknya. Ya, jangan sebutkan mereknya. Oke. Ada lagi yang lain? Enak jadi murid tuh gitu, nggak mampu udah nanti ada guru yang jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rohidah Mas, mitra BP Hong Kong. Nah, jadi mulai 2001. Jadi begini, maaf. Sekarang kan lagi peraturan Hong Kong ketat sangat gitu kan ya. Jadi di sini saya minta solusi untuk bagaimana kita meluaskan manfaat secara baik-baik, tapi tetap kita berusaha meluaskannya gitu. Karena peraturannya apa contohnya? Ya kita tahu semua bahwa di sini kan kita tidak boleh berjualan gitu kan. Nah sementara kita yang tidak boleh kan siapa, majikan atau peraturan? Oke. Peraturan. Kalau majikan alhamdulillah mengizinkan itu kan. Nah jadi niat saya di sini ingin tetap meluaskan manfaatnya gitu kan. Karena banyaknya sekali saya lihat mbak-mbak yang yang kurang sehat, yang sakit banyak keluhan. Nah di situ saya tetap ingin berusaha meluaskan manfaatnya gitu mas. Saya mohon solusinya bagaimana seperti itu. Jadi kalau andai kata orang mau berjualan, gimana caranya di sini? Ya online juga gitu. Online boleh. Gini, oke. Ya. Gini ya. Dimanapun kita berpijak, ikutin aturannya, saran saya. Ya.
Di mesin nggak boleh tepuk tangan ya. Ikutin aturannya. Jadi kita jualan tenang. Sekiranya memang belum bisa jual BP, nggak usah jual BP, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang juga mungkin suplemen aturannya ketat misalnya. Ya udah nggak usah jual, jual yang lain, is oke. Saya percaya tetap bisa menjual, cuma mungkin aturannya berbeda. Ikuti aturannya, itu aja. Ya, jadi kita jualan itu tenang. Ya. Nah, kalau enggak ya berarti kita coba apa? Hanya bisa jual dalam skala kecil. Ya, cuma bawa 5 botol, ketemu teman, gitu terus. Choice lah jadinya. Sama contohnya gini teman-teman. Bawa motor di jalan raya, harus punya SIM. Kalau nggak punya SIM, tapi saya jago bawa motor, bisa, tapi hanya bisa dalam kompleks. Selesai. Itu logikanya. Terima kasih Mas. Nggak bisa kita menjauh lebih besar, akhirnya kan nggak bisa. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Ya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Nih, Ya, ada. belum. Oh ya, boleh. Oh, ini dulu ya. Yang belum kebagian nanti ada sesi berikutnya setelah sholat duhur ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Seha dari Lampung Tengah, dan saya kebetulan dari kelompoknya Master Asep Herli Kurniawan, Pak Ipo. Nah, di sini saya nih awalnya memang untuk diri sendiri ya, untuk keluarga yang memang punya sedikit keluhan dalam kesehatannya kurang baik gitu. Saya mengonsumsi itu, alhamdulillah banyak kemajuan, dan di situ saya disarankan oleh Master Asep untuk menjalankan bisnis itu gitu. Tetapi di sini saya beli itu udah dalam level distributor ya. Oke, pertanyaannya? Pertanyaan saya kurang pandai untuk mengajak orang untuk ini loh, Pak Ipo, gimana caranya itu? Rajin sih awalnya ikut kajian Pak Ipo di subuh hari setelah tahajud itu kan. Jadi kalau saya di sini saya tunggu waktunya berbarengan, itu saya mengikuti itu. Cuma terkadang udah saya ikuti gitu kurang ini gitu. Gimana Pak Ipo? Minta sarannya. Oke. Boleh kita dengar sama-sama teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya wanita itu Allah rancang, dia punya skill beragam. Ya. Laki-laki enggak. Laki-laki kalau bisanya ini aja, disuruh pindah berat dia. Secara umum gitu. Karena itu wanita memang dominan otak kanannya. Otak kanan adalah otak multitasking. Dia bisa macam-macam. Contoh, banyak di antara kita awalnya waktu masih muda nggak bisa masak. Begitu jadi istri bisa masak. Kalau enak jangan ditanya ya, pokoknya bisa dulu ya. Yang penting bisa dulu ya. Banyak juga di antara wanita nggak bisa bawa motor. Tapi pas nikah yang ada memang kendaraan motor, mau apa coba? Akhirnya bisa bawa motor. Ya. Jadi memang wanita itu bisa gitu. Contoh, dia nggak cari nafkah. Tahu-tahu suami meninggal atau suami selingkuh, suami kabur. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa cari nafkah. Nah, ini kalau dibalik teman-teman, laki-laki nggak bisa. Dia nggak bisa ngasuh anak, ya. Tahu-tahu anak perlu diasuh, tetap nggak akan bisa dia. Laki-laki itu tetap dia bisanya kerja, ya. Nah, terus juga misalnya kerja, atau dilatih masak, pasti berat. Jadi wanita itu memang otaknya dia menyebar, dia bisa macam-macam skill. Allah rancang seperti itu, dia menyebar. Makanya wanita bicara lebih banyak sehari. Laki-laki cuma ngomong 7.000 sehari. Wanita dengan protein Fox-P di kepalanya, dia ngomong 21.000 sekali, dia 3 kali. Dan kalau hari ini nggak selesai, besok diakumulasikan, ya. Nah. Jadi ini sebenarnya sebuah potensi, ya, sebuah potensi bahwa apa? Pasti bisa, insya Allah. Kalau kita bilang menawarkan berat, bilangnya adalah apa? Cerita-cerita, pasti bisa. Bu, kemarin aku sakit ya di sini gini-gini, tato gini, itu bisa semua itu. Dan memang kemampuan wanita ini adalah apa? Bercerita. Tujuannya adalah apa? Agar dia bisa mentarbiyah anaknya. Ya, karena itu kalimatnya banyak. Si bapak ditanya sama anak, Pak, kenapa daun hijau?
Bapaknya bilang takdir nak, takdir, sudah selesai. Ya. Atau dia ngomong apa? Udah dari sononya, bapak gitu. Nah kalau ibu dia jelasin, karena itu dia apa? Menjadi madrasah pertama buat anaknya. Ada zat klorofil, zat hijau daun, ada proses pembakaran, ya matahari dan seterusnya. Nah ini kan perlu kata-kata. Karena itu wanita memang 3 kali lebih banyak secara umum. Ya, walaupun ada juga yang mungkin 5 kali mungkin, gitu ya, lebih banyak lagi mungkin gitu ya. Nah itu karena ada protein FOXP di kepalanya. Jadi saya yakin menawarkan itu bisa. Ya, yang penting di awal itu kita yakin dulu ini halal, ini legal. Setelah itu baru jual. Nggak legal, nggak halal, jangan jual. Itu aja. Nah kalau soal menawarkan, wanita pasti bisa. Kayak misalnya ya, kayak mitra-mitra saya di Indonesia, itu 60% wanita. Laki-laki belajar, tetap laki-laki ini kalah sama wanita. Kenapa? Wanita itu memang bicaranya banyak. Udah pengajian pun dia buka lagi pengajian kecil di tempat sini nih. Ini Ustadz lagi berdiri nih, lagi ngajar pengajian. Dia bikin lagi pengajian kecil dulu, 3 orang 4 orang, bikin lagi di sana itu. Keluar acara, bikin lagi pengajian lagi, ngomong lagi dia itu. Itu dia Ustadznya, gitu, ya. Nah, gunakan potensi itu daripada bergunjing, gunakan untuk apa? Menawarkan. Nggak bisa menawarkan masih kok, bercerita. Masa nggak bisa bercerita? Ya. Nah, jadi kita buang yang sia-sia ya, atau bergunjing atau fitnah kita nggak usah. Kalau kitanya digunjingin orang gimana? Kalau kita digunjing orang, kalau kita diejek orang, kalau kita diinjak orang, pakai ilmu tanah. Ilmu apa teman-teman? Tanah itu terus diinjak, tapi nilainya naik terus. Selesai. Naikkan nilai kita. Nanti yang ngejek pasti diem. Selesai. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.